mari kita muhasabahi diri kita. Jangan-jangan masih punya kualitas-kualitas 10 ini. 10 yang akan memblokir perjalanan kita menuju Allah. Inilah nanti di antara penghalang kita saat kita ilaihi roji'un. Yang pertama apa, teman-teman? Menunda-nunda. Jadi menunda-nunda itu adalah tidak segera menjalankan kebaikan meskipun sudah paham, sudah punya niat, tapi masih nanti saja atau nanti dulu. Jadi iya Pak, saya paham sih Pak, saya ngerti sih Pak, saya ikut ngaji sudah lama, sudah ngerti macam-macam. Nanti sajalah Pak dijalani. Saya pengen nanti Pak kalau saya sudah tua itu nanti melakukan suluk, masuk torekot, jadi sufi, pokoknya nunggu nanti, semuanya nanti. Akan jadi spiritual blocker. Jangan lupa, dunia itu perayu yang luar biasa. Jadi semakin kita menunda-nunda kebaikan, ya kemungkinan kita akan semakin jauh dari kebaikan itu. Maka teman-teman mohon, lawanlah kalau ada dorongan dari dalam dirimu untuk menunda-nunda. Makanya kalau dalam filsafat akhlak itu ada tuntunan bahwa di antara sifat yang terpuji adalah syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Berani itu maksudnya apa? Yo, ayo langsung jalan. Dengan pemberani, orang yang bisa mengeksekusi apa yang dia pahami, kebaikan yang dia mengerti langsung dijalankan. Butuh para pemberani. Maka jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apalagi ini era pandemi. Ayo segera dijalankan. Insya Allah kesempatan kita banyak kalau pandemi ini kebaikan. Apa yang mau kita lakukan, terbuka lebar kesempatan. Yang kedua, overestimate. Overestimate itu terlalu pede. Terlalu banyak rojak, kurang khauf. Jadi merasa diri pinter, mampu, benar, sehingga sembrono, tidak hati-hati, menyepelekan. Nah, ini overestimate. Kalau saya yang baca, kalau saya yang berdoa, mesti langsung diterima oleh Allah. Saya itu dekat kok, itu overestimate. Allah itu pasti mendengar kalau saya minta Allah. Itu overestimate. Ada nada kesombongan di situ sekaligus kesembronoan. Tidak perlu terlalu dalam. Allah itu ngerti. Itu yang menyepelekan. Bahwa Allah itu maha pemaaf ya. Tapi kalau kita dalam bahasa Jawanya jarak. Jarak itu ya sembrono, tidak hati-hati melanggar, itu namanya overestimate. Dia akan juga jadi spiritual blocker. Jadi kita akan tersandung nanti di jalan ilaihi roji'un. Yang nyandung siapa? Diri kita sendiri. Terlalu optimis, overestimate. Rojaknya terlalu besar sehingga khaufnya hilang. Padahal innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu para ulama. Jadi justru bukan rojak tapi takut. Orang overestimate ini takutnya kecil. Oke, ada kebalikannya. Underestimate. Underestimate ini kebalikannya overestimate. Khaufnya terlalu besar. Jadi menganggap, wah tidak mungkin aku begini, tidak bisa aku ini melakukan ini. Apa Allah memaafkan kalau aku tobat dan seterusnya. Itu underestimate. Serba pesimis sampai ke titik ekstrim putus asa. Padahal putus asa itu nanti statusnya bisa kufur. Nah, jadi khaufnya terlalu banyak, dosisnya terlalu besar.
ini juga jadi spiritual blocker. Jadi putus asa. Orang putus asa kan terus tidak melakukan apa-apa. Wong dia sudah nyerah, putus asa. Jadi overestimate dan underestimate dua-duanya bisa jadi spiritual blocker. Yang keempat, ragu-ragu. Kokean mikir, mudah bingung. Jadi ini mungkin kadang-kadang jadi cirinya ilmuwan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Saya kok jadi ragu-ragu ini, yang benar yang mana, bisa ini, bisa itu. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya cuma bingung tolah-toleh, tidak ngapa-ngapain. Serba ragu-ragu. Jangan-jangan Ustadz ini bohong. Jangan-jangan yang itu juga khawatir dimanipulasi, khawatir kita. Sudah. Banyak ragu-ragu akhirnya tidak jalan. Terlalu banyak pertimbangan. Jadi, kan keraguan itu kan membuat kita tidak bergerak. Hati-hati ya, ragu-ragu ya. Misalnya yang mau nikah itu kan ragu-ragu ini. Dia bisa setia apa enggak? Dia nanti cocok sama aku apa enggak? Aku itu kayak gini kira-kira. Banyak pertimbangan, ragu-ragu biasanya terus tidak jadi nikah. Bingung. Jadi keraguan yang berlebihan juga menjadi spiritual blocker. Seandainya jalan, biasanya orang ragu-ragu itu tidak mantep. Kalau dalam teorinya tasawuf tertentu, itu kemantapan hati, itu disitulah sumbernya keampuhan. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan 100%, insya Allah 100%, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya 50% saja keyakinan kita doa dikabulkan, ya insya Allah nanti hadirnya pengabulan juga 50%. Wong kita sendiri tidak yakin Allah mengabulkan, ya Allah tidak akan mengabulkan. Ana inda dzanni abdi. Nah, keraguan juga sumbernya spiritual blocker. Yang kelima, kemalasan. Kalau ini saya tidak tahu, teman-teman wis lebih pengalaman ya kalau tentang malas ini kan. Jadi ngertilah ya bagaimana dahsyatnya power of kemalasan ini. Jadi silahkan dinikmati, dipahami bagaimana kadang-kadang ini menjadi spiritual blocker. Apalagi pandemi ini, wis pokoknya waktu kita 50% hanya untuk rebahan saja. Oke, jadi ayo kita introspeksi. Kebosanan ini untuk teman-teman yang biasanya sudah baik, sudah jalan. Cuma kemudian setelah waktu berjalan lama, kehilangan rasa. Apa nek bahasanya kehilangan rasa itu ya? Tidak ada gerengnya lagi sehingga bosan. Ya ilustrasinya misalnya teman-teman yang mendawamkan sholat malam atau sholat duha itu. Mungkin awal-awal itu rasanya menyentuh, mendalam. Tapi lama-lama rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya sama sekali. Nah itu kebosanan. Makanya sering sekali saya tekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Karena kebaikan itu di tengah jalan akan ketemu dengan kebosanan. Ketika kita mendawamkan, mengistiqomai lawan ini, karena dia juga akan jadi spiritual blocker. Dia akan menghalangi jalan kita menuju Allah. Nah, yang selanjutnya keterikatan. Kalau ini tidak harus saya jelaskan detail. Di banyak sesi sudah saya jelaskan bagaimana semakin kita terikat oleh banyak hal, ya semakin kita tidak akan fokus untuk kembali kepada Allah ilaihi roji'un. Kemudian yang ke-8, pamrih duniawi. Ini juga sama seperti keterikatan. Targetnya hanya duniawi. Jadi capek-capek tahajud, targetnya adalah biar kaya. Targetnya adalah biar dapat istri cantik. Targetnya adalah biar lulus ujian. Ya sampai di situ saja perjalananmu. Kalau hanya pamrih keduniaan. Kemudian kurang bersyukur.
Isine sambat, isinya mengeluh. Ini jadi spiritual blocker. Pandemi ini saya lihat orang itu isinya mengeluh semua. Orang lupa bahwa ya mungkin di satu dimensi kehidupan kita yang ini itu isinya bencana. Tapi di banyak dimensi yang lain itu isinya anugerah demi anugerah. Cuma kita terdistraksi, kita hanya fokus pada bencana ini, melupakan banyak sisi lain yang sifatnya anugerah. Sehingga kita akhirnya jadi tidak bersyukur. Seolah-olah Allah itu hanya memberi kesulitan saja. Oke ya, jadi kurang bersyukur juga jadi spiritual blocker. Orang selalu mengeluh, menganggap bahwa Allah sudah kehilangan Rahman Rahimnya. Padahal dalam Al-Quran kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang kurang bersyukur, orang yang tidak bersyukur, itu bahkan oleh Allah akan diazab. Inna adzabi lasyadid. Tidak hanya dianggap salah atau dihentikan nikmatnya, tapi oleh Allah akan diazab. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Apapun keputusan yang terjadi, berarti itu keputusannya Allah dan kita ridhoi. Dan yang terakhir, su'udzon. Su'udzon itu prasangka buruk. Pada apapun, pada siapapun, termasuk pada Allah. Ini juga spiritual blocker. Jadi menganggap, wah ini Allah ini mesti sedang marah sama kita, murka sama kita. Wah Allah sedang tersinggung ini Allah. Nah ini su'udzon. Kita ini dibenci mesti oleh Allah. Ini su'udzon. Pada Allah, pada manusia juga begitu. Menganggap orang jahat, menganggap orang ini rusak, menganggap orang ini menginginkan keburukanku dan lain sebagainya. Ini su'udzon. Ini juga spiritual blocker. Jadi teman-teman, di antara bahan muhasabah untuk besok malam itu menurut saya antara lain, ayo sifat-sifat yang menunda atau menghalangi perjalanan kita menuju Allah yang seperti saya sebut 10 ini, kira-kira hidup tidak dalam diri kita. Kalau ada, ayo berjuang untuk membersihkannya. Karena ini nanti tidak hanya untuk urusan agama yang ilaihi roji'un, urusan apapun, termasuk hal-hal duniawi yang menjadi tanggung jawab kita, silahkan direnungi bahwa 10 hal itu juga akan menjadi penghalang. Studimu misalnya, bagi yang masih mahasiswa, kalau kalian masih punya sifat menunda-nunda, terlalu pede atau pesimis, atau ragu-ragu, atau males, atau bosenan, atau kamu sibuk dengan yang lain, terikat dengan yang lain, atau kamu punya pamrih-pamrih target-target yang di luar studimu, atau kamu komplain terus, kurang bersyukur, apalagi suudzon, ya studimu akan susah selesai. Itulah spiritual blocker menurut saya. Maka silahkan dimuhasabai. Kalau saya bilang tadi, yang saya sampaikan malam hari ini ya cuma wadah-wadahnya, kerangka-kerangkanya. Teman-teman nanti yang mengisi sesuai situasi masing-masing. Baik. Ya, kalau ini rangkuman dari semuanya tadi untuk inna lillahi wa inna ilaihi roji'un adalah aspek pertama, rodiyah. Rodiyah itu kita ridhoi apapun keputusan Allah. Tidak kita keluhi, tidak kita protes, tidak kita komplain. Kita terima. Kalau bahasanya Nietzsche itu jasahen, mengiyakan hidup. Setelah itu kita pelajari, kita cari ilmunya, kita cari hikmahnya. Setelah itu kita respon dengan amal-amal, dengan ikhtiar kebaikan.
dan kemudian hasilnya kita tawakali. Ini bahasa saya rodiyah level 2. Tadi tawakal. Ya saya beri contoh ya. Rodiyah pandemi misalnya. Kita ridho dengan keputusan Allah menakdir pandemi pada kita. Tapi kita tidak diam. Kita belajar tentang mekanisme pandemi. Kita kemudian berikhtiar menanggulangi. Kita juga berusaha menghindari pakai masker dan lain-lain. Setelah kita berusaha, hasilnya apa? Ya kita tawakal. Kita ridhoi lagi keputusan Allah atas segala ikhtiar kita. Kalau kita sudah nyampe di tawakal, insya Allah akan lahir jiwa yang mutmainnah. Kalau jiwa kita sudah mutmainnah, akan hadir yang kita impi-impikan, yaitu jiwa yang mardiyah, yang diridhoi. Makanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridho terhadap keputusannya Allah, dan Allah pun ridho pada kita. Baik, saya kira itu teman-teman sesi malam hari ini. Mohon maaf banyak terpotong-potong oleh sinyal. Jadi inilah kelebihan sekaligus kekurangannya sesi model live semacam ini. Semoga semuanya bisa memaklumi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas orang dalam. Monggo. Terima kasih kepada Pak Faiz. Ini setelah saya buka ini sesi pertanyaan, ternyata terlalu banyak Pak yang bertanya. Tapi begini, ada satu pertanyaan yang mayoritas ditanyakan oleh teman-teman. Kira-kira bagaimana sih Pak cara untuk terus rumah dalam kebaikan? Itu Pak pertanyaannya. Tak jawab yang istiqomah tadi ya. Bagaimana caranya untuk istiqomah dalam kebaikan? Ya, karena memang saya bilang tadi, antara tantangannya kebaikan itu adalah istiqomah. Kebaikan itu tantangan tadi, menunda-nunda. Lawannya adalah keberanian. Beranian untuk mendorong diri. Itu ada keflat, rasa datar, rasa formalitas. Itu kebosanan. Lawannya adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu justru obatnya. Jadi istiqomah itu membiasakan diri untuk melanjutkan amal kebaikan. Jadi tanpa bosan, tanpa jemu, meskipun rasanya hambar, meskipun rasanya kok ya bosan, tetap dijalankan. Ini namanya istiqomah. Ada kesan memaksakan diri sedikit iya. Tapi memaksakan diri di sini dalam rangka mendidik diri. Karena jiwa manusia itu butuh dibiasakan. Jadi kalau semakin kita biasakan, maka dia akan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, maka nanti pada akhirnya yang terjadi kebalikannya. Justru kalau kita meninggalkan itu, rasanya tidak enak. Orang yang biasanya sholat malam, kemudian tidak sholat malam, itu kan rasanya tidak enak. Ini berarti sholat malamnya sudah jadi karakter. Di tengah-tengahnya pasti ada kebosanan. Tapi ketika kebosanan ini dilawan dengan istiqomah, lama-lama istiqomahnya menang. Kebaikan akan mendarah daging, mengintegral dalam dirinya jadi karakter.
Jadi justru istiqomah itu solusinya, solusi dari kebosanan. Makanya dalam dunia tasawuf itu dikenal pandangan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena utamanya istiqomah itu. Makanya saya sering memberi tips teman-teman yang minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Biasanya saya jawab, kasus yang kecil-kecil itu saja yang engkau secara kontinu, insya Allah nanti akan ketemu buahnya, akan ketemu hasilnya, dan kebaikan itu akan menjadi karaktermu. Oke, baik, itu Mas Sugeng. Ini yang saya dengar. Mungkin kalau masih ada waktu bolehlah pertanyaan yang lain satu lagi. Ini ada pertanyaan titipan Pak dari YouTube. Titip tanya nggih, cara dan tangga kita ridho karena Allah bagaimana Pak? Gitu nggih pertanyaannya Pak. Oke, jadi keridhoannya Allah hadir diawali dari keridhoan kita. Jadi teorinya jadi satu. Makanya kalau dalam Al-Quran itu istilahnya rodiyata mardiyah. Jadi rodiyahnya dulu baru mardiyah. Jadi berarti apa? Bagaimana kita tahu Allah ridho pada kita? Awalnya adalah kita ridho atau tidak terhadap keputusannya Allah. Tadi yang saya bikin skema tadi, kita meridhoi keputusan Allah, kemudian kita menjalankan ketetapan Allah itu sesuai jalur yang diinginkan oleh Allah, pada akhirnya hasilnya adalah mardiyah. Allah akan ridho pada kita. Jadi keridhaan Allah pasti hadir dengan diawali keridhaan kita pada ketetapannya Allah, termasuk keridhaan Allah. Jadi rumusnya itu kita ridho dengan rumus jalan aturan yang diberikan oleh Allah, insya Allah Allah juga ridho pada kita. Jadi rumus ringkasnya begitu.